Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Bobby Gali dari Firbi TV. Kali ini kita sudah kedatangan pengusaha yang berhasil. Mari kita sambut Pak Tony. Halo Pak Tony. Apa kabar? Apa kabar Pak Tony? Baik. Pak Tony bisa cerita sedikit nggak mengenai Pak Tony? Pak Tony itu siapa dan usahanya bergerak di bidang apa Pak? Saya seorang pengusaha dari kota sangat kecil sekali di Kalimantan. Memulai usaha di kota besar Jakarta, khususnya di bidang mebel furniture. Mebel dan furniture? Iya. Udah berapa lama Pak? Di furniture saya udah bergelut kurang lebih 30 tahun. 30 tahun? Iya. Wah gila, lama banget Pak. Pak, selama 30 tahun pasti udah mengalami naik turunnya usaha, betul ya Pak? Oh pasti perjalanan usaha selalu turun naik sih. Pak, selama usaha 30 tahun, kalau boleh tahu Pak, Bapak daftar legalitas usahanya di mana Pak? Saya mendaftarkan ketika saya memulai usaha di Jakarta ini, saya perlu legalitas usaha supaya lebih terjamin oleh si customer. Saya mencoba mencari di YouTube. Oke. Waktu itu ketemulah Jawa Patent Firbi Group itu. Oh, jadi Bapak nemunya di YouTube iseng-iseng ya Pak? Iya, bukan iseng, sengaja mencari karena tidak tahu. Apa yang membuat Bapak memilih kami Pak pada saat itu? Kan soalnya pasti kompetitor banyak ya Pak? Hebatnya tuh ketika saya membuka YouTube, yang keluar satu-satunya Firbi Group Jawa Patent itu. Wah, gila. Itu langsung saya memilih itu. Kalau boleh tahu pelayanannya gimana Pak? Wah, luar biasa bagus Ya Pak? Ya. Di luar jam kerja masih dilayani. Masih dilayani? Ya. Dia detail nggak Pak ngejelasinnya ke Bapak? Detail sekali. Detail sekali, Pak. Sekali semuanya. Oke, pada saat Bapak membuat izin usaha, itu namanya apa Pak? PT-nya Pak? Mungkin bisa disebutin ke pemirsa yang ada di rumah. Oh, saya mendaftar di sini 2 perusahaan. Pertama PT Sehat Putra Taslim, yang kedua PT Air Kaliasin. Oh gitu. Bisa dijelasin Pak, ada artinya nggak Pak 2 nama itu? Kayak itu bagus banget tuh namanya Pak. Yang satunya saya memakai Sehat itu, saya memakai nama perusahaan ayah saya dulu, toko Sehat gitu. Oh. Saya Putra Taslim, saya anaknya deh. Jadi PT Sehat Putra Taslim. Oke, Bapak nih ngejalanin usahanya dari awal atau meneruskan dari papahnya Bapak? Oh, saya mulai dari nol. Saya usaha sendiri. Jadi bukan dari warisan dari itu, atasan Bapak bukan? Bukan. Dari nol Pak? Nol, ya. Wah, Pak, selama 30 tahun pasti ada up and down ya Pak? Pasti. Kalau ngomongin yang up kan pasti orang juga udah biasa. Pengen tahu nggak Pak, titik terendah Bapak pada saat ngejalanin usaha apa Pak? Mungkin bisa di-share ke kita Pak, jadi pembelajaran kita. Titik terakhir kita adalah titik terendah ya Pak? Terendah, kita kebakar habis semua workshopnya. Furniture itu kebakar Pak? Kebakar satu workshop besar habis terbakar. Ingat nggak di kejadian tahun berapa Pak? Tahun kurang lebih waktu saya memulai usaha, kira-kira udah baru 4 tahun memulai usaha itu. Wah, itu sih habis ya Pak? Habis ya, habis. Wah, sampai bingung ngomongin ini. Terus Bapak gimana bangkitnya lagi? Oh, gampang sekali, bangkitnya gampang sekali. Bangkitnya gampang sekali, kita hanya punya beberapa tujuan. Untuk apa aku berusaha itu? Nah, untuk siapa itu? Pak? Oke. Ketika saya masih udah berkeluarga waktu itu mulai usaha, saya berpikir saya mesti membangun usaha itu untuk anak dan istri. Semangat itulah yang membuat kita bertahan membangun kembali usaha yang sudah habis itu. Pak, kalau boleh dibilang kan berarti dengan kebakaran modal Bapak habis dong ya? Ya, saya mulai juga dengan nol. Habis kebakaran juga mulai dengan nol. Nah, pemirsa di rumah kan pasti nanti akan bertanya dari nol gimana, sedangkan kan Bapak harus ada barang baru bisa dijual. Bapak pinjem ke bank atau ke saudara apa gimana? Nah, disitulah satu entrepreneur atau wira swasta harus berpikir yang lebih luar biasa begitu. Kita menjual ide kita kepada teman-teman orang yang punya duit atau toko begitu. Saya furniture, saya mesti menjual ide saya ke toko furniture. Ide itu maksudnya desain gitu Pak? Bukan. Apa tuh Pak? Kita melihat kesempatan dia, si toko itu kira-kira menjual barang apa. Oh, oke. Bolehkah aku membuat barang sama kamu? Tapi kita dengan satu keahlian sendiri, kita mesti menguasai ilmu itu. Jadi dia bertanya, kita mampu menjawab. Apa yang diinginkan kita bisa selesaikan. Setelah deal, modal sudah datang, dia akan panjar kita. Kita harus memiliki ilmunya itu dulu, kemampuan kita, kesempatan kita
ilmu furniture berdagang kita miliki dulu. Kita datang ke toko, kita lihat tokonya begini, kita tawarkan. Mau nggak tokomu, aku buatkan barang seperti begini. I see. Ibaratnya tuh Bapak vendornya ya Pak? Vendor dari si toko. Maksudnya si toko itu buat sama Bapak pada saat kebakaran, Bapak bangkit lagi dari nol lagi berarti ya kan Pak? Iya. Kita mesti katakan nol kan mesti nol kan nggak ada apa-apa. Iya. Bagaimana dapat uang? Katanya tadi tanya pinjam di bank. Saya katakan tidak. Saya hanya menjual ide saya, kemampuan saya di bidang furniture. Ketika mengunjungi satu toko, saya masuk toko itu saya akan melihat bahwa toko itu akan membutuhkan sesuatu barang yang sekarang bisa laku oleh dia. Kita nawarkan dia, ini loh, saya bisa buat barang ini, mau nggak? Oke, berarti kalau furniture misalnya kursi ya Pak, kita ambil salah satu contohnya gitu. Iya. Oh, terus Bapak buat sendiri? Kita tawarkan dulu, mau nggak? Tawarkan dulu idenya. Bapak di toko tuh punya ratusan kursi, tapi kita tawarkan satu kursi yang beda. Oke, ngerti. Iya. Misalnya dia tertarik nih Pak sama kursi A, misalnya gitu. Iya. Lalu Bapak minta panjer dulu. Tertariknya kan beda. Tertariknya seperti apa? Minimal bentuknya bagus. Oke. Harganya murah. Oke. Gitu deh. Baru dia mau keluarkan uang buat kita. Akhirnya Bapak buat lagi sendiri atau ke orang lagi tuh Pak? Kita lah semua bangun perusahaan lagi. Oh. Kita menawar dengan jumlah yang besar, kita nggak mau jual sedikit, kita pakai besar. Mau kita buatkan jumlah banyak, harga kompetitif. Oke, panjang kita bangun, pusat kita bangun kembali. Pak, mungkin Bapak bisa share ke di rumah Pak, untuk menjadi seorang pengusaha, kriteria apa yang harus dimiliki oleh para pengusaha itu Pak? Mental dulu. Oke, mungkin bisa dijelasin Pak. Mesti mental dulu. Terus kedua Pak? Punya karakter. Oke. Karakter apa? Mesti rajin. Bekerja sekuat-kuatnya dan bertanggung jawab yang hal yang sangat kecil, dan setia dengan hal kecil. Dari modal itulah kita akan memulai menjadi berhasil. Kalau disiplin perlu nggak Pak? Pasti. Kerjakan disiplin. Pasti disiplin. Oh. Disiplin. Pak, kalau menurut Bapak nih, buat yang masih muda nih ya Pak, mendingan dia berusaha langsung atau dia meneruskan sekolah dulu, habisin sekolahnya Pak, atau kuliah dulu, atau gimana menurut Bapak? Harusnya bersamaan. Bersamaan. Waktu kuliah itulah waktu yang paling apa? Paling berarti buat dia untuk menjadi seorang pengusaha. Kalau dia bisa gunakan waktu sebaik mungkin 3-6 tahun, selesai jadi pengusaha dia. Oh, oke. Seperti saya punya pengalaman. Ketika saya sekolah, di sekolah kan banyak teman. Jurusannya banyak. Kita berteman semuanya. Ketika tamat, kita mengenal mereka, ada anak konglomerat, ada orang ini, ada begini. Kita harus punya networking. Kita bisa kerja. Di mahasiswa lah itulah kita harus memulai satu usaha yang paling dasar dulu. Setelah tamat kuliah jadi pengusaha. Pak, Bapak setuju nggak sih kalau orang itu memang ditakdirkan bisa pengusaha, atau sebenarnya orang ada yang jiwanya pengusaha atau jiwanya bekerja? Kalau Bapak lebih menilainya menurut pendapat Bapak gimana Pak? Aku pikir tidak ada takdir ya. Oh ya? Mungkin saya kira tidak takdir. Kenapa tuh? Pilihan. Oh, pilihan. Pilihan dong. Dia pilihan dia. Kalau dia merasa dia tidak perlu bekerja pada orang lain, bekerja untuk diri sendiri, jadi pengusaha dia. Kalau dia memilih untuk bekerja pada orang lain, jadilah karyawan orang. Oh, dan itu sebenarnya hak mereka ya Pak? Pilihan. Bukan tadi pilihan dia. Kalau dia setengah-setengah Pak, sering nemuin ya Pak, antara mau, waduh di mana nih gitu. Nah, itu pasti tidak pernah berhasil. Pasti tidak pernah berhasil. Pasti tidak. Saya jamin tidak. Kita tidak bisa mendua hati satu. Kalau kita naik perahu satu kaki sebelah perahu satu sebelah, apa bisa sampai? Kalau perahu melebar ini tenggelam kita mati. Masih satu perahu, satu kaki, 2 kaki satu perahu. Fokus benar-benar pasti berhasil. Jadi saran Bapak kalau misalnya setengah-setengah, mendingan enggak gitu? Udah usah sama sekali aja. Oh, kecuali dia memang udah bulat, baru dia harus dong. Pak, tapi Pak, pada kenyataannya jujur ya Pak, ngejalanin usaha itu nggak seperti teori yang ada ya Pak? Ya pasti dong. Kalau ada semua jadi pengusaha mana ada nggak? Itu dari disiplin karakter itu paling penting. Setia yang kecil, tanggung jawab kecil, jujur, rajin. Itu dasar, itu ilmunya. Uang akan datang mengikut dia. Ikut dia ya Pak? Bukan uang dulu, itu dulu, karakter orang itu dulu bisa ada. Bapak setuju nggak kalau misalnya dia mau coba-coba dulu deh? Nah, kan sering didengar pasti ya Pak?
Nggak setuju, Bapak? Saya pikir saya nggak setuju bahwa harus coba-coba. Kita mesti punya satu tujuan dulu. Untuk apa? Jadi pengusaha untuk apa? Iya, untuk apa? Kalau aku jadi pengusaha, aku kerja sama orang, istriku papasan, kasihan, anakku nggak cukup makan. Kalau kamu bisa melihat itu, kamu banting itu, aku menyenangkan istri, anakku bisa sejahtera, aku kerja buat sendiri. Itu yang akan mendorong semangatmu buat fokus, pasti berhasil. Ada tujuannya. Ada tujuan. Kalau kamu tidak punya tujuan untuk orang tua, saya kerja aja, setengah jalan hadapi sesuatu, selesai deh. Pak, sorry, pada saat Bapak sebelum melakukan usaha dulu udah nikah dulu atau belum, Pak? Belum. Nah, kan kalau dulu belum, pasti belum ada istri, Pak. Pertimbangannya gimana, Pak? Yang tadi saya bicara, ketika saya mulai sekolah, disitulah saya mulai membangun kerja. Saya udah mau kerja sama teman, aduh gimana kita kerja ini, kita bikin di sekolah, kita bekerja. Kenal ini, mulai kerja. Kecil-kecilan. Tamat sekolah, udah punya usaha, nikah gitu. Waktu nikah kita besarkan usaha untuk mereka. Kita besarkan dengan tujuan untuk mereka. Iya. Tapi sudah ada ya, waktu kuliah sudah ada sekolah, Soalnya kan sekarang banyak juga ya Pak, orang kayaknya menjual mimpi. Bener ya Pak? Setuju ya? Mimpi-mimpi kayaknya enak-enak, begitu dijalanin nggak seindah mimpi itu ya Pak? Memang harus kita jual mimpi dong. Oh ya? Kalau kita nggak punya mimpi, pasti nggak bisa sampai. Tapi kalau ntar mimpinya jadi angan-angan Pak? Oh nggak mungkin. Mimpi yang seperti apa? Mimpi yang terukur. Kita tahu. Mimpi terukur, ada tujuan yang kita capai. Nggak mimpi yang nggak ada pegangannya. Mimpi ngawur namanya. Asal mimpi. Mimpi itu yang membawa kita menuju pada satu tujuan berhasil. Pasti. Oke, keren-keren Pak. Nah Pak, buat pemirsa di rumah nih, ketika Bapak menjalankan usaha, otomatis kan Bapak akan dinilai leadership-nya ya Pak? Iya. Membawahi banyak orang tuh Pak, Iya, kayak pasti, misalnya pasti. para sales, tukang, anak-anak kreatif. Iya, pasti. Bapak punya leadership seperti apa Pak yang diterapin di perusahaannya Bapak? Mungkin bisa di-share ke pemirsa di rumah. Saya punya satu filosofi jadi pengusaha. Pertama, saya mesti mensejahterakan karyawan saya dulu. Oke. Dan perusahaan tidak boleh rugi. Ini filosofi saya. Perusahaan sejahtera, karyawan sejahtera, perusahaan nggak boleh rugi. Itu filosofinya. Mengapa demikian? Sejahtera tuh, kalau kalian juga sejahtera begini. Kalau si tukang itu diajak anaknya makan ayam goreng, dia nggak ngomong tunggu yang gajian, itu nggak sejahtera. Boleh kita langsung makan, itu sejahtera. Di sini bilang, Pak kita jalan-jalan ke mall nggak? Tunggu gajian lo Sabtu, itu nggak sejahtera. Boleh malam itu berangkat, sejahtera dia. Saya buat mereka sejahtera, perusahaan nggak boleh rugi. Kalau perusahaan rugi dia pasti nggak sejahtera. Saya beri mereka dulu, mereka sejahtera cukup, dia akan bekerja dengan perusahaan saya sebaik mungkin dan tidak boleh merugikan itu. Itu satu kesinambungannya dia dan saya memberi dulu mendapatkan mereka. Oke. Lalu Pak menerapkan untuk kerja koordinasi semuanya, Bapak pakai deadline atau Bapak ngasih contoh atau Bapak otoriter, Bapak lebih suka kepemimpinan seperti apa Pak yang diterapin di usahanya Bapak? Saya menerapkan pemimpin yang melayani dan otoriter yang baik. Otoriter ada dong, boleh baik boleh jahat dong. Iya betul. Kalau baik, mengapa tidak? Kita lebih tahu dong. Kalau kita memegang kendali, pemimpin memegang kendali bahwa ini mesti dipaksakan, dia akan jadi berhasil. Kalau kita tidak otoriter baik, pasti nggak bisa. Dia akan melawan. Pak boleh ngasih tahu nggak Pak kepada kita semua ketika kita ngelihat karyawan kita ada yang kurang motivasi atau demotivasi, Bapak motivasinya seperti apa Pak? Bapak tanya dulu atau Bapak langsung nyemangatin atau gimana Pak? Pertama kita pasti mengamati dia, mengapa dia demikian. Ada beberapa hal yang terjadi, mungkin di keluarganya ada masalah, membuat dia tidak motivasi, atau memang dia tidak senang di bidang ini kerja, terpaksa kerja. Kita mesti tahu itu dulu. Setelah itu baru kita mulai buka pembicaraan bicara sama dia apa. Oke. Berarti kalau gitu Bapak udah siap dong ketika misalnya hasil jawaban dari dia tuh misalnya saya nggak suka ternyata kerja di sini, itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Justru lebih bagus malah ya Pak? Apa gimana? Jadi seorang pemimpin mesti siap menerima apa yang dikomplain oleh karyawan. Tapi pemimpin harus berusaha melayani. Melayani begini, melayani bawahan tuh bukan kita mengulus dia,
kita menyayangi dia, kita melayani dia, kita menggunakan otoritas kuasa kita di perusahaan untuk dia. Misalnya begini, satu karyawan datang, Pak, saya punya mesin rusak, dia nggak bisa betulin, kita punya mekanis, tapi si ini nggak bisa gerakan si mekanik untuk bantu dia. Oke, saya bapak mesin saya rusak, bapak perlu barang 3 hari selesai. Iya. Bagaimana supaya bisa selesai 3 hari ini? Pak, aku perlu mekanik bertuah mesin saya perlu orang yang bantu saya. Saya pemimpin melayani dia. Otoritas saya kuasa, panggil mekanik semua di meja satu. You mesti bantu ini selesaikan dia. Kalau dia nggak selesai, kamu yang awas semua. Kita bertiga, kita ketemukan mereka, kita kasihkan mereka kuasa kita, otoritas kita berikan dia untuk mereka ini. Kita melayani mereka. Oke. Hasil. Baik, Pak, aku mau tanya lagi nih Pak mengenai rekrutmen nih ya Pak. Pasti kan Bapak membawahi banyak orang. Sebenarnya pada saat Bapak memilih karyawan, kriteria karyawan seperti apa yang Bapak inginkan untuk bekerja di perusahaan Bapak? Mungkin bisa dijelasin ke pemirsa di rumah Pak. Saya tidak pernah membajak karya orang, saya nggak pernah. Oh iya? Saya nggak pernah. Saya ada instruktur yang bisa mengajar mereka bekerja. Saya sangat bekerja dan punya keahlian untuk mengajar mereka. Oh, maksudnya saya hanya memilih orang yang benar-benar mau bekerja. Saya akan mengajarkan ilmu kepada dia masing-masing bidang. Dengan cara boleh salah berapa kali pun di bidang yang di kerjaan yang sama, tapi tidak di bagian yang sama itu salah terus. Dan dia harus mengikut perintah cara bekerja. Udah, pasti jadi orang berhasil, karyawan berhasil. Oh, berarti Bapak senangnya mendidik ya Pak? Iya, kita ngajar orang. Kadang kita mendidik seperti ke orang perusahaan lain kan yang masuk kita, dia punya budaya lain. Yes. Kalau kita punya kan budaya lain, kita bersama budaya. Jadi kita didikkan budaya kita kepada mereka, nanti mereka bergaul dengan kelompok besar, satu keluarga, gampang. Oke. Bapak kalau misalnya keberhasilan ya Pak, Bapak suka kasih achievement atau penghargaan? Oh pasti, itu pasti. Mungkin bisa di-share Pak, gimana Pak? Saya punya satu prinsip kerja gini, gaji boleh pas-pasan buat makan. Oke. Pas-pasan dia makan. Tapi bonus per minggunya besar sekali dan tunjangan bulannya besar sekali. Per minggu per bulan? Iya. Per minggu ada hasil kerja dia dapat bonusnya. Wah. Kadang-kadang bisa gajinya 500.000, 1 juta, bonusnya bisa 500.000 per minggu. Berarti kalau gitu yang kerja sama Bapak udah lama-lama semua kayaknya. Iya. Baru nggak ada lama, yang 30 tahun masih ada. Masih ada. Wah. Karena saya mengajar mereka jujur, setia, kita nggak pernah takut. Kita mengajarkan mereka. Berarti Bapak secara nggak langsung membina mereka secara keluarga ya Pak? Harus begitu. Pak, mungkin Bapak bisa jelasin ke pemirsa di rumah, kenapa Bapak memilih kekeluargaan ketimbang keprofesionalan Pak? Nah, kekeluargaan berarti lebih totalitas dia berbuat untuk perusahaan. Profesional mereka akan menghitung laba rugi untuk pribadi dia di perusahaan itu. Oh iya benar juga sih Pak. Benar. Benar ya, Pak. Jadi ibaratnya dia akan loyal ketimbang kalau profesional udah nggak sesuai dengan jiwa dia bisa keluar. Hitung. Saya udah cukup profesional, masa gajinya 50 juta. No. Kok keluarga? Karena kita pernah tolong dia merasa kita ke keluarga kita, dia mau tinggal perusahaan kita, mau ditinggalin aja, nggak masuk aja dia nggak berani. Merasa aduh, gimana ya? Nggak enak ya Pak? Kayak ada rasa utang budi ya bagaimana? Bukan utang budi, itu perasaan menggerakkan dia akan merasa begitu. Tapi kita dulu yang memberikan dia, kita dulu ya, bukan dia. Pimpinan memberikan mereka dulu. Satu, sejahtera, kedamaian. Baru dia bisa berkembali buat kita. Baik, Pak, di bisnisnya Bapak, otomatis kan persaingan harga banyak ya Pak. Bahkan mungkin mereka jatuh-jatuhan harga ini. Iya. Nah, Bapak menangkap atau menjawab perang harga di bisnisnya Bapak, mungkin bisa dijelasin ke pemirsa di rumah. Bapak main murah-murahan atau Bapak gimana Pak? Gampang aja, gampang sekali. Kamu punya kemampuan skill nggak di ilmu itu? Kalau kamu mempunyai mampu, orang berharga berapapun kamu bisa ikut. Kalau kamu tidak punya kemampuan itu, kamu akan habis, harga tinggi juga habis, harga bawah juga habis. Maksudnya Bapak kualitas barangnya Bapak nih? Memiliki kemampuan di bidang menguasai ilmu di bidang usaha ini enggak. Kau mampu, cara berpikir kamu beda aja cara orang berpikir si kompetitor, kamu berhasil. Jadi Bapak nggak main perang-perang harga? Dia mau ikut harga, kita bisa ikut, kita masih banyak. Tapi kan bottomnya sama Pak. Oh tidak,
Oh, beda? Sama satu jenis barang kan kita bisa membuat yang lebih murah daripada dia punya. Anggap nih meja ini, ini deh Pak, meja ini nih. Ternyata di tetangga ada yang mirip nih. Dia jatuhin harga misalnya gitu. Bapak jatuhin harga atau nggak perlu Pak? Oh, kita lihat kalau kondisi kita dong, lihat kondisi usaha, keadaan usaha kita gitu. Oke. Kalau usaha kita tidak pernah diganggu dia, mengapa kita masih banting harga? Kalau usaha kita udah diganggu dia, yuk kita fight, kita lawan dia. Mesti gitu dong. Oh gitu ya Pak. Itu dong, orang nggak ngacau kita, ngapain kita ikut ngacau dia? Kita berdagang tuh seperti kita berdagang seperti orang jogging ya, jogging Gimana Pak? jogging. Ini ada istilah filsafat jogging. Kita jogging lapangan, gitu ya. Kita umur yang 50-40 jogging kan santai. Lari maksudnya ya Pak? Iya, jogging lari keliling lapangan bola kaki. Ada anak muda 20 tahun cepat gitu ya. Kan kita masa iri, kurang ajar ya. Aku mau ngejar dia. Tapi kita nggak bisa. Mengapa? Tapi ketika kita tahu tujuan aku lari hari ini 24 putaran, sudah kamu selesaikan 4 putaran aja. Dia mau cepat terserah dia. Ternyata dia cepat 2 kali, dia 2 kali udah gugur. Kalah, kita 4 kali. Tapi kita harus gitu. Kita berpikir kita ada kita punya, orang punya urusanku. Selesaikan yang punya kamu mau, punya orang terserah dia. Kamu berhasil. Oh, cool. Kamu campur urusan orang apa ya? Punyamu yang ada urus itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya fokus di usaha kita aja ya kita Pak? Kita lihat keadaan kita aja, jangan perlu lihat orang punya. Kamu lihat orang punya, kamu nggak pernah tahu kamu salah di mana. Aku salah di mana, dia terserah dia. Aku salah di mana, aku perbaiki punyaku terus. Akhirnya sampai ke berhasil ya. Titik goal ya Pak istilahnya, ya, pencapaian ya Pak. Begitu kira-kira. Wow, keren. Pak mau nanya lagi nih. Apa? Kalau misalnya sekarang ada orang yang lagi bekerja di suatu perusahaan, tiba-tiba terbesit Pak, terlintas di otaknya dia nih, kayaknya mau usaha deh. Mantap dong. Nah kalau menurut pendapat Bapak, gimana tuh Pak? Mending dia fokus di kerjaan dia, atau dia keluar langsung, atau dia setengah-setengah dulu? Kadang-kadang gini Pak, kalau orang yang bekerja itu kadang-kadang suka setengah-setengah Pak. Nah bisa kasih tips nggak Pak? Justru aku mau bertanya, sebelum jawab pertanyaan. Mengapa dia terpikir ingin berhenti kerja, ingin pergi keluar kerja sendiri? Dia mesti tahu dulu dong. Betul. Dia mesti tahu dia punya mimpi. Mimpinya kemana? Benar nggak mimpinya? Kalau mimpinya benar, dia bisa menjelaskan detail perjalanannya sampai ke mimpi itu. Itu baru mimpi yang benar. Kalau dia tidak bisa menceritakan detail mimpinya sampai ke sana, itu mengkhayal namanya, nggak pernah berhasil. Oke, biasanya sih yang umum gaji di kantornya lebih sedikit, dia pengen nyari lebihnya. Bagus. Atau mungkin kadang-kadang dia tergiur dengan impian-impian, kan di YouTube banyak ya Pak, jual mimpi. Tapi dia ninggalin perusahaannya juga takut, karena mungkin banyak cicilan. Tapi kadang-kadang dia pengen, berarti itu jatuhnya setengah-setengah ya Pak. Kayak cerita Bapak sih kalau setengah-setengah mestinya pasti gagal sih. Pasti gagal. Tadi coba mikir. Dia pingin berusaha karena gajinya kurang besar. Kan tujuannya hanya membesarkan gajinya aja. Kamu besarkan gajinya kan nggak perlu menjadi pengusaha. Minta bos naikkan gaji dong. Kalau kamu punya kualitas. Kalau nggak punya kualitas, ya nggak bisa. Iya betul. Gitu ya. Betul. Kan tujuannya udah salah. Kalau mau bekerja, kerja sekuat-kuatnya di perusahaan itu, bosmu lihat kamu hebat, you dipromosi job tinggi, atau kamu dikasih modal kerja lain, itu beda. Iya betul. Tapi kan dia tujuannya gajiku kurang, aku banting setir. Coba bayangin. Dia tidak membangun dirinya menjadi lebih berkelas, dia harus membangun dirinya berkelas. Wah pemirsa, ini cerita kita konsul hari ini tuh, ini sih daging banget sih Pak. Keren sih. Aku nanya lagi ya Pak. Boleh. Sekarang kadang kita pengusaha dihadapin dengan pinjaman bank nih Pak. Artinya gini, bank, saya kasih banyak misalnya gitu. Kalau Bapak nih Pak sebagai pengusaha, mending ngambil pinjaman di bank atau jalanin yang ada dulu sekarang Pak? Mungkin bisa di-share ke para pengusaha di rumah Pak. Sebenarnya begini ya, bank itu sangat berbahaya sekali kalau si pengusaha itu tidak tahu. Uang itu bernilai karena waktu ya. Uang kamu simpan di tempat tidur nggak diapa-apakan, 1 miliar, 1000 tahun, 100 tahun itu 1 miliar. Kalau kamu masuk ke bank, ada nilainya, ada waktunya, dia akan menghasilkan uang. Kalau kita memang tidak perlu gunakan uang bank, pakai calon bangkrut.
Karena kamu punya uang, waktu bank berjalan, waktu bunga berjalan, usahamu tidak berjalan, mentok itu, kamu akan dikejar oleh bunga, pasti bangkrut. Iya benar. Bagusnya kita mulai usaha kecil yang kita miliki, apa yang kita miliki kita lakukan, sampai kira-kira benar-benar kamu perlu tambah modal memperbesar usahamu, ekspansi usahamu, pinjam, hitung benar lakukan. Berhasil. Berhasil. Itu berhasil. Karena kita ekspansi bukan gerakan usaha baru, ekspansi usaha itu boleh. Pak, kalau aku lihat kan ya Pak, ya kita sih lihatnya karena Bapak kan sudah beberapa kali bikin legalitas usaha sama Firby ya Pak. Berarti Bapak secara nggak langsung udah mulai growing dong Pak. Bisa cerita nggak Pak? Oh ya, karena gini, dulu kita di kampung kita usaha di kota kecil itu, orang kota kecil tidak perlu pakai otak sih. Tidak perlu berpikir. Ya, misalnya begini, kalau aku berpikir di kampung, berpikir aku ingin ternak ayam 1 juta ekor. Ada yang beli nggak di kampung? Kalau dibeli mah ada ya Pak? Saat di kampung kecil ada yang beli? Nggak ada Pak kalau di kampung. Jadi orang kampung tidak perlu berpikir. Yes. Asal ada kerja. Ketika kita di kota besar, harus berpikir. Betul. Ketika berpikir itu, maka saya akan membuat usaha yang banyak sekali apa yang bisa kita lakukan. Maka kita buat PT perdagangan umum, kita tidak perlu punya industri yang gede, kita bisa makro sama orang gitu. Di sini kita gunakan otak. Betul. Berarti secara nggak langsung dengan Bapak buat izin legalitas untuk menciptakan kepercayaan terhadap pelanggannya Bapak ya? Pasti. Karena ada legal diakui negara ya, kita berharga, ada hukum yang menjaga kita. Kalau nggak ada, tidak ada pihak ketiga menjamin kita. Kita berkelahi berdua, legalnya ada. Kalau kita berkelahi ada legal, ada negara di situ, kita aman. Betul. Pak, dari tadi kita nih Bapak mengenai keberhasilannya. Sekarang kita mau tanya, pada saat menjalani momen sedih apa Pak yang Bapak pernah lalui Pak? Pasti kan ada ya Pak, 30 tahun. Pernah ada nggak tuh Pak? Kalau kita seorang pengusaha yang punya satu impian, tujuan jelas, kayaknya nggak ada masalah sekali membuat dia masalah sih. Wow, maksudnya ketika Bapak terendah pun Bapak nggak sedih? Tidak masalah. Karena kita tahu kita punya tujuan yang mau kita capai. Di sini ada hambatan, kita akan singkirkan hambatan ini. Apapun dia kita singkirkan. Kalau kita tidak punya tujuan, goal yang terakhir, kamu punya masalah, dia bubar. Pasti bubar. Aku jamin bubar. Pak, kalau gitu, kalau aku lihat berarti kan Bapak nih, mohon maaf, jiwanya kan keras ya Pak. Itu didikan orang tua atau gimana Pak? Kasih mana juga? Ya kayak Bapak pantang menyerah misalnya gitu. Tujuan itu yang akan membuat kamu semangat kuat berjuang sih. Tujuannya jelas. Oh tadi aku mau berusaha ini supaya istriku, anakku lebih sejahtera, lebih berharga. Aku mesti berjuang dong. Tapi goalmu udah tahu. Nanti aku sampai di sana, aku akan ini. Banyak orang ini, saya cerita lagi deh. Ini paling inti. Banyak orang tahu dalam hidupnya hanya berjalan, tahu mati, dikuburkan selesai. Ada orang yang tahu dia mati seperti apa, dia mati dikuburkan dengan apa yang dia mau. Kita harus berpikir seperti yang tadi. Aku mati seperti apa, baru kita mulai berjalan dari matinya ke belakang. Jadi kita tahu step by step menuju ke tempat kuburan kita apa. Kalau kita tahu hidup atau mati, dia hidupnya ngawur, asal jalan-jalan atau mati dia, nggak ada tujuannya. Dia jalan dari depan menuju ke maut, ke mati. Kalau aku dari mati menuju ke hidupin. Beda dua perspektif beda. Jadi aku bangun hari ini, aku mesti buka pintu mana, nanti aku akan menuju kematian di situ. Kalau yang nggak punya, buka pintu, mau apa terserah, yang penting mati nanti. Beda. Wah, keren Pak, keren. Nah, pemirsa, itu tadi banyak banget motivasi ya Pak, terutama Pak buat kita para pengusaha supaya bangkit ya Pak. Pesan terakhir Pak buat yang di rumah, yang dia sedang menjalankan usahanya, mungkin dia lagi berat atau mungkin gimana Pak? Mungkin pesan-pesannya buat yang di rumah Pak. Terakhir Pak. Berat seperti apa ya? Maksudnya memotivasi orang-orang yang ada di rumah, mungkin Bapak bisa share Pak kepada kita Pak. Begitu banyak orang menghadapi masalah kerjaan usaha atau usaha, yang dilihat uang. Uang yang membuat dia tidak punya semangat. Padahal bukan itu. Tujuannya itu yang mesti jelas. Sekarang kamu punya masalah di rumah, punya masalah susah.
pikiranmu pasti uang yang membuat kamu berpikir, uang yang membuat aku tidak bisa berjalan. Kalau kamu balikin berpikir tujuan akhirnya itu yang kamu capai, udah, tinggal jalan aja. Bensin langsung muat ke dirimu, langsung jalan. Kira-kira begitu. Kita nggak boleh. Terus yang kedua, hadapi itu masalah, jangan dibelai. Hadapi masalah, mesti dihadapi. Hadapi benar-benar. Dia yang kalah atau aku yang kalah. Selalu masalah kalah sama kita. Hadapi. Banyak orang lari dari masalah, mengkaburkan masalah, tidak pernah hadapi. Hadapi dia benar-benar. Selesai. Pak, terima kasih banget sudah sharing kepada kita semua. Semoga ini bisa jadi masukan ya Pak kepada kita semua yang ada di rumah. Nah pemirsa, sekian dulu cerita kita hari ini bersama Pak Tony. Sampai ketemu lagi di Firbi TV selanjutnya. Wassalam.